Oke, jadi nanti kita akan sama-sama belajar tentang apa sih termokimia, apa sih termodinamika, dan bagaimana sih implikasinya terhadap reaksi-reaksi sehari-hari gitu. Ya, kita mulai aja. Em, jadi sebenarnya di termokimia kita akan belajar mengenai bentuk energi dan konversinya. Energi nggak cuma berkaitan sama panas, perubahan massa, perubahan fasa, itu terjadi perubahan energi juga gitu. Atau terjadi transfer energi, atau terjadi perbedaan antara kondisi awal dan kondisi akhirnya. Kalau misalnya yang sering kalian dengar mungkin di kelas 11 belajarnya ya, dengan teman-teman kelas 11 sudah belajar juga mungkin, atau mungkin teman-teman yang kelas 10 yang udah baca-baca buku kelas 11, ada namanya entalpi. Terus waktu di SMP pasti juga udah belajar belajar tentang kalorimetri. Terus kemarin udah belajar stoikiometri persamaan termokimia. Terus belajar tentang hukum Hess juga. Hukum Hess itu berkaitan sama entalpi dan bagaimana total reaksinya. Nah, kalau pendahuluannya tuh kayak gini nih. Jadi sebenarnya semua reaksi yang terjadi di alam, reaksi kimia yang terjadi di alam, itu biasanya berlangsung cepat gitu. Dan ada juga reaksi-reaksi yang berlangsung lambat. Maksudnya gimana nih? Cepat sama lambat berdasarkan waktu, bukannya? Ya, maksudnya kayak berdasarkan waktu gitu. Kayak misalnya contohnya reaksi antara logam natrium dengan klorin. Reaksinya cepat, langsung tuh Na tambah Cl2 menjadi NaCl. Atau reaksi antara gula ya, glukosa C6H12O6 dengan kalium perklorat membentuk CO2, H2O, dan KCl. Itu juga bereaksi terjadi sangat cepat. Nah, ada juga reaksi-reaksi kimia di alam yang berlangsung sangat lambat. Contohnya pembentukan karat pada besi pada temperatur ruang. Jadi misalnya kamu punya besi taruh di taman gitu ya, itu dia terbentuk karatnya itu cukup lama gitu, nggak bisa serta-merta. Terus contoh lainnya yang reaksi lambat adalah contoh fotosintesis ya. CO2 menjadi H2O jadi CO2 dan H2O menjadi glukosa. Nah, terus sebenarnya pertanyaannya adalah kapan sih reaksi kimia itu terjadi dan seberapa cepat reaksi kimia itu terjadi gitu. Yang menentukan tuh apa sih sebenarnya hal-hal itu gitu. Kenapa ya di alam tuh ada reaksi-reaksi yang jalannya cepat, ada reaksi-reaksi yang butuh waktu lama untuk terjadi. Terus kenapa sih di alam itu ada reaksi-reaksi kimia yang spontan terjadi, ada juga reaksi-reaksi yang kayaknya susah deh, kayak nggak mungkin deh terjadi reaksi ini gitu. Nah, dengan ilmu termodinamika dan termokimia, kita akan mempelajari tentang hal itu. Gitu. Oke. Nah, berdasarkan kemampuan membentukkan produk, ada dua golongan reaksi. Yang pertama adalah reaksi yang lebih menyukai pembentukan produk, dan reaksi yang lebih menyukai pembentukan reaktan, gitu. Misalnya H2 tambah O2 menjadi 2H2O. Ini adalah reaksi yang lebih menyukai pembentukan produk. Jadi kayak lebih suka terbentuk H2O. Ada juga reaksi yang lebih menyukai pembentukan reaktan, yaitu sebaliknya reaksi yang tadi, H2O menjadi H2 tambah O2. Nah, kita bisa mengubah arah reaksi dari reaksi yang lebih menyukai produk ke arah reaksi yang lebih menyukai reaktan apabila aliran energinya diubah. Misalnya dengan memberikan energi pada sistem reaksi H2O menjadi H2 tambah O2. Gitu. Nah, terus termokimia itu apa sih? Termodinamika itu apa sih? Termokimia sama termodinamika itu mirip. Termodinamik atau sama lah. Jadi cuma beda ini aja, beda terminologi aja. Termodinamika itu adalah suatu ilmu yang pelajari tentang perpindahan panas atau energi termal ketika suatu reaksi kimia terjadi. Yang mana reaksi kimia itu terjadi seterusnya gitu di alam. Selalu ada aja terjadi reaksi kimia sepersekian detik. Contohnya kalian mendengarkan kuliah ini juga kalian akan terjadi juga reaksi-reaksi kimia dalam tubuh kalian. Pertama mulai dari kalian mendengarkan suara, terus diterima oleh ini ya di telinga kalian, dengan telinga kalian, terus nanti impulsnya akan diantarkan oleh saraf-sarafnya. Jadi reaksi kimia di dalamnya. Terjadi pelepasan neurotransmitter dan lain-lain gitu kan. Atau kalau misalnya kalian bernafas, itu juga terjadi reaksi kimia tuh. Terjadi reaksi kimia dalam tubuh dari tingkat seluler gitu. Nah, termodinamika mempelajari tuh gimana sih reaksi kimia dan energi itu saling berkaitan gitu. Jadi, kita akan melihat hubungan antara penggunaan energi dan cara-caranya mengubah energi dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Contohnya kayak misalnya perubahan fase kemarin. Dan kita juga akan belajar tentang cara daur ulang materi. Oke,
Energi ini adalah suatu kemampuan melakukan kerja atau mentransfer panas. Energi yang digunakan sehingga sebuah objek yang punya massa bergerak disebut sebagai kerja. Sedangkan energi yang dipakai supaya membuat suatu temperatur suatu objek itu meningkat disebut sebagai panas. Jadi ada work, ada kalor ya. Ada kerja, ada kalor. Nah, terus ini juga udah belajar nih kalian. Ini ada berbagai macam energi ya di fisika ya. Ada energi potensial. Ini ada potensial tuh, energi potensial kalau di kimia ada energi potensial kimia. Itulah energi energi yang mungkin tidak mungkin dikeluarkan oleh suatu zat gitu. Terus energi gravitasi, terus energi elektrostatik itu juga energi potensial. Nah, terus ada juga energi kinetik. Nah, energi kinetik itu juga ada di secara kimiawi juga ada. Contohnya atom-atom yang bergerak di seluruh benda-benda sekitar kalian, khususnya misalnya berupa gas gitu ya. Itu dia punya punya suatu energi kinetik. Misal contohnya ini tadi ya, energi panas atom molekul atau ion yang bergerak, terus energi listrik, energi mekanik gitu. Nah, dalam termodinamika kita perlu mengenal ada dua terminologi khusus. Yang pertama ada sistem, yang kedua ada lingkungan. Jadi sistem itu adalah suatu area atau suatu daerah atau suatu benda yang kita jadi fokus perhatian utama yang kita pelajari. Misalnya di sini ya, kita punya suatu piston, di dalamnya ada hidrogen dan oksigen gitu. Nah, hidrogen dan oksigen dalam piston ini kita sebut sebagai sistem. Sedangkan lingkungan adalah sesuatu yang ada di sekitar sistem itu. Jadi selain sistem itu. Lingkungannya berarti di siapa nih di gambar ini? Yaitu si silindernya dan juga pistonnya. Gitu. Dan juga udara di sekitarnya ini juga lingkungannya gitu. Oke, paham ya sampai sini ya? Apa itu konsep sistem sama konsep lingkungan? Sistem itu apa, lingkungan itu apa? Paham ya? Oke. Nah, energi itu bisa mengalir dari dan ke dalam sistem. Coba kita lihat. Jika suatu zat berubah bentuk dari satu keadaan ke keadaan lain, maka terjadi transfer energi. Contohnya pada saat es meleleh atau air mendidih. Yang udah kita pelajari kemarin nih. Kalau misalnya terjadi perubahan fasa, terjadi transfer energi. Kenapa? Perlu energi yang dibutuhkan untuk memisahkan gaya antar molekulnya. Contohnya kita lihat contoh yang paling sederhana ada di sekitar kalian juga. Kita lihat es batu. Es batu mulanya dia kan berwujud padat atau berfasa padat. Ketika kita tambahin panas, udah lihat grafiknya juga ya kemarin ya. Ketika kita tambahin panas, ternyata atom-atomnya itu saling berubah strukturnya gitu, berubah susunannya. Jadi dia akan berubah fasa menjadi liquid. Gitu. Nah, untuk terjadi perubahan fasa itu membutuhkan energi. Hal yang sama kalau misalnya kalian punya air ya. Jadi tadi air yang sudah berbentuk cair, kalian panasin, terus terbentuklah suatu uap-uap air. Ini juga terbentuknya tidak serta-merta gitu aja terbentuk, tapi butuh energi untuk memisahkan gaya antar molekul dari atom-atom, dari molekul-molekul air gitu ya. Tuh, ini berarti terjadi aliran energi ke dalam sistem. Jadi sistemnya itu adalah si air tadi dan lingkungannya itu adalah benda di sekitar airnya itu. Mulai dari udara, kettle, apinya, terus gagangnya ini dan lain-lain. Gitu ya. Oke. Nah, gimana sih sebenarnya energi itu bisa dipindah-pindahkan? Apakah langsung aja pindah gitu? Apakah semuanya berupa panas kayak gini? Jawabannya enggak. Jadi, bentuk transfer energi itu ada dua. Bisa berupa panas tadi ya, atau kalor. Bisa juga berupa kerja atau work. Nah, energi yang dipakai untuk menggerakkan objek, jadi kayak membuat objek bergerak pada jarak tertentu, kita sebut sebagai kerja. Di fisika udah belajar ya, W sama dengan F dikali D. W-nya kerja, F-nya tuh gaya, D-nya tuh jarak atau distance-nya. Nah, sedangkan kalau misalnya energi itu dipindahkan berupa perubahan temperatur, kita sebut sebagai panas atau kalor. Gitu. Jadi panas akan mengalir dari objek yang energi yang disimpannya lebih tinggi ke energi yang disimpannya lebih rendah. Jadi dari yang panas ke objek yang lebih dingin gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang konsep-konsep sistem, lingkungan, kalor, kerja gitu ya. Panas atau kerja, transfer energi. Ada pertanyaan teman-teman? Atau udah jelas? Kalau udah jelas boleh kasih reaction-nya. Oke, ini udah jelas. Siapa lagi yang udah jelas nih? Nadif, Keisha, ada lagi? Amira. Oke. Cecilia. Nah, udah jelas ya. Jadi itu perlu kalian
pahami ya. Aku udah belajar juga di fisika kan. Nah, mmm, terus kalau misalnya di kimia kita punya hukum-hukum termodinamika. Sebenarnya pada dasarnya sama kayak di fisika juga, ada hukum termodinamika. Nah, tapi yang spesial di kimia, yang kita perhatikan itu bukan lingkungan, tapi sistemnya. Jadi, kalau misalnya ada energi yang mengalir dari lingkungan ke sistem, kita anggap energinya itu bertambah gitu, terhadap sistem. Sedangkan sebaliknya, kalau misalnya energi mengalir dari sistem ke lingkungan, maka energi itu akan minus gitu, atau berkurang gitu. Berkurang dari sistem menuju lingkungan, kayak gitu. Jadi simpelnya perbedaan termodinamika dan termokimia apa? Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Tadi kita nggak bahas beda termodinamika sama termokimia sih. Kita bahas konsep-konsep termodinamika apa aja. Gitu ya. Oke. Nah, em, ya udah sih. Oke. Nah, lanjut sekarang. Kita buka yang ini. Sebenarnya ini hukum kedua ya. Ini sebenarnya lebih. Ini mungkin akan dibahas di sesi termodinamika yang kedua. Sekarang kita bahas yang satu dulu. Ini belum. Coba aku lagi mencari bahan yang bisa aku tunjukin ke kalian. Ini masuk, jangan ini. Aku stop share dulu ya. Sebentar. Oke, ini terlihat teman-teman BPT-nya. Oke. Apa aja yang akan kita bahas terlebih dahulu? Tadi udah dibahas ya tentang panas dan kerja. Terus nanti kita akan bahas yang kedua yaitu energi dalam atau internal energi. Terus dibahas juga tentang kalor dan bagaimana energi itu diabsorb. Terus persamaan termokimia dan hukum Hess. Nah, nih, energi adalah suatu kemampuan untuk membantu kerja. Ini udah dibahas tadi ya. Next aja. Jadi ada energi kinetik, ada energi potensial. Nah, terus di kimia kita juga ada namanya energi internal atau bahasa Indonesianya energi dalam. Simbolnya E atau U sama aja. Jadi kalau saya di buku-buku kalian dapatkan simbol energi dalam itu E atau U itu sama ya. Nah, energi dalam tuh apa sih gitu. Kan kalau energi kinetik sama energi potensial kita udah paham ya. Energi kinetik itu energi yang dimiliki oleh suatu suatu zat yang bergerak gitu. Jadi pada keadaan kondisi gerak. Kalau potensial ketika dia tersimpan energi yang tersimpan dalam suatu benda gitu. Nah, sedangkan energi dalam itu apa sih? Jadi energi dalam itu adalah sebenarnya penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial
untuk suatu partikel dalam suatu sistem. Udah tahu ya tadi sistem apa ya? Tuh. Nah, nih. Coba kita lihat satu-satu dari ketiga macam energi itu. Yang pertama tadi energi kinetik atau energi yang terlibat pada saat gerak. Yang kita tahu energi kinetik ada rumusnya ya, setengah mv kuadrat. Nah, energi ini itu bisa dipindahkan dari partikel-partikel yang bergerak. Nah, terus habis itu kayak gimana tuh bentuknya? Kita bisa amati dari adanya kolisi atau tumbukan dari partikel-partikel yang cepat dengan partikel-partikel yang bergerak lambat akan membuat partikel-partikel yang bergerak lambat akan meningkat kecepatannya. Sedangkan partikel-partikel yang bergerak cepat akan menurun kecepatannya. Contohnya, ini kita lihat ya, di sini ada partikel-partikel yang ini sama yang ini, yang warna oranye sama yang warna kuning. Ketika dia masih dipisahkan, yang ini geraknya cepat, yang ini geraknya lambat. Ketika mulai digabungkan, ini mulai terjadi benturan-benturan. Terjadi transfer energi kinetik dan akhirnya keseluruhan partikel memiliki energi kinetik atau memiliki kecepatan yang sama gitu. Karena ada transfer energi kinetik itu gitu. Nah, itulah kenapa ini salah satu hal yang terjadi jadi satu hal yang bisa kalian bayangkan terjadi ketika kalian punya air panas kecampur sama air dingin. Dua-duanya sama-sama air, tapi suhunya beda, ya kan? Air dingin misalnya suhunya 5 derajat Celcius. Air panas misalnya suhunya 80 derajat Celcius. Sama-sama belum pada kondisi akan terjadi perubahan fasa. Tapi sama berfasa liquid tapi suhunya beda. Kalau kalian ketemuin, yang terjadi adalah lama-lama airnya akan suhunya akan jadi seimbang gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena ini. Karena terjadi transfer energi kinetik dari partikel-partikel dari molekul-molekul air dalam wadah itu gitu. Nah, terus energi potensial. Energi potensial itu ya ini bisa dilihat ya, ada suatu energi yang tersimpan dan bisa dikonversikan ke dalam suatu energi kinetik. Ya, misalnya kayak gini nih. Ini berapa banyak energi yang terjadi ketika dia eh, ada suatu pegas terus habis itu ditarik, apakah dia akan fully extend, partially extend, terus sama fully compress. Ketiganya punya energi potensial yang berbeda-beda gitu. Oke. Nah, ini coba dijawab. Manakah yang bukan merupakan energi kinetik? Ketika pensil menggelinding melewati meja, di atas meja, terus ketika pensil diraut, diperuncingkan. Terus kalau misalnya pensil dipanaskan atau semuanya itu adalah suatu energi kinetik atau dari ketiga ini bukan merupakan energi kinetik. Yang mana jawabannya? Beda-beda jawabannya. Mana yang bukan merupakan energi kinetik? Coba kita lihat. Enggak ada jawabannya. Ini deh. Coba aku stop share dulu. Kok dia nggak mau keluar jawabannya? Oh, dia emang nggak ada jawabannya. Ya, oke deh. Yang bukan merupakan energi kinetik, beda-beda nih jawabannya nih. C, B, C. Yang bukan merupakan energi kinetik, itu yang C, pensil yang dipanaskan. Tuh, lanjut. Nah, sekarang kita bahas tentang hukum konservasi energi atau hukum hmm, konservasi energi. Iya, apa ya bahasa yang lebih enak ya? Hukum kekekalan energi. Oh, ya, benar. Nah, ini udah pada tahu juga kan, udah belajar juga di fisika, energi itu tidak bisa diciptakan maupun dihilangkan, tapi bisa diubah eh, atau ditransformasikan menjadi bentuk energi yang lain. Nih, hukum ini atau perkataan ini adalah suatu hukum pertama termodinamik. Misalnya contohnya kita punya suatu aliran air yang jatuh dari air terjun. Nah, kenapa sih air ini bisa jatuh dari air terjun dan juga sudah energi apa aja yang berpindah di sini? Banyak ya. Kalau misalnya energi ini mulai dari pertama aliran air yang bergerak. Terus ketika mencapai ketinggian tertentu dia punya energi potensial gravitasi. Dia turun tuh. Makanya kan air terjun ada suara-suaranya gitu kan. Itu juga salah satu bentuk transfer energi nih dari energi potensial gravitasi si air yang ada lebih tinggi ke yang lebih rendah.
Terus ini juga akan meningkatkan aliran airnya. Ini kan ada aliran air juga gitu. Nah, terus yang perlu kalian ketahui juga di termodinamika ada namanya temperatur, ada namanya heat atau kalor bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya ya, bahasa Indonesianya. Ya, heat atau kalor sama temperatur. Kalau temperatur itu dia ditentukan oleh energi kinetik dari partikelnya. Jadi eh, nilainya dilihat dari mirip rumusnya mirip kayak setengah mv kuadrat, tapi nanti rumusnya adalah sepertiga kT kuadrat. Nah, temperatur itu sebenarnya tergantung dari partikelnya. Sedangkan kalor atau heat itu disebut sebagai suatu energi termal yang mana merupakan suatu energi yang tertransfer antar objek satu sama lain. Yang kenapa terjadi transfer energi itu? Karena terjadi adanya perbedaan temperatur dari dua buah benda yang saling berdekatan gitu. Jadi temperatur itu adalah suatu kondisi energi kinetik suatu partikel, sedangkan kalor atau heat itu adalah berapa banyak energi yang ditransfer antara objek yang punya temperatur yang berbeda gitu. Hingga mencapai suatu equilibrium thermal. Equilibrium itu berarti suhunya sama gitu maksudnya. Oke, terus sekarang unit-unit dari energi. Apa aja sih unit-unit dari energi atau satuan-satuan dari energi? Satuan SI dari energi adalah joule. Ya, joule itu apa? Kilogram meter per second kuadrat. Nah, terus kita bisa pakai kilojoule kalau nilainya lebih dari 1000. Selain joule kita bisa pakai satuan kalori. Nih ya, 1 kalori 4,184 joule. Oke, kita lanjut aja ya, nanti dibaca lagi aja. Karena ini agak banyak. Oke. Ya, aku ulang lagi deh. Kita perlu agak cepat ya teman-teman ya. Kalau misalnya nggak bisa ngikutin nanti bisa di review lagi dari YouTube-nya atau dibaca lagi PPT-nya. Nah, ini ya hal yang penting ya. Perlu kalian perhatikan antara temperatur sama kalor. Temperatur itu adalah suatu energi kinetik dari suatu partikel atau suatu molekul atau suatu atom. Jadi, energi kinetik tadi kan energi yang dibutuhkan untuk suatu energi yang terjadi atau yang didapatkan ketika suatu partikel bergerak. Nah, temperatur itu adalah suatu energi kinetik rata dari suatu partikel. Nah, sedangkan kalor atau heat atau disebut sebagai energi termal itu adalah suatu energi yang ditransferkan antara dua objek yang punya temperatur yang berbeda. Gitu. Dan dia bisa terjadi karena ada perbedaan temperatur antara dua objek yang saling bersentuhan. Disebut sebagai kalor yang berpindah. Gitu. Temperatur dan kalor. Lanjut ya. Satuan-satuan energi ada kalori, ada joule. Ada satuan nutrisi ya. Ini kalau saya kalian lihat di makanan-makanan yang kalian beli di supermarket itu kan ada tulisan berapa kalori. Nah, 1 kalori itu sama dengan 1000 kilokalori. Sama ya, sebenarnya tulisannya sama-sama kalori, tapi satunya kapital C, satunya kal kayak gini. Atau biasanya KCAL, 1 kalori. Itu adalah sebesar 4,184 kilojoule. Nah, oke. Jadi satuan-satuannya udah. Sekarang kita masuk ke dalam tadi hukum termodinamika. Yang pertama ditemukan adalah hukum termodinamika yang satu. Hukum termodinamika satu. Hukum ini menceritakan bahwa dalam suatu sistem yang terisolasi, suatu energi internalnya itu konstan. Jadi nggak ada perubahan gitu, karena dia terisolasi. Alias apa? Alias delta E sama dengan 0. Atau E final dikurangi E initial sama dengan 0. Atau kalau misalnya dalam sebuah reaksi kimia, berarti energi internal produk dikurangi energi internal reaktan sama dengan 0. Atau energi dalam produk dikurangi energi dalam reaktan sama dengan 0. Ya, gitu. Nah, sebenarnya kita nggak bisa tuh mengukur energi dalam. Gitu. Kita cuma bisa mengukur perubahan dari energi dalam itu. Gimana cara kita mengukurnya? Karena E itu adalah suatu fungsi keadaan. Fungsi keadaan itu apa? Fungsi keadaan adalah suatu fungsi yang tergantung dari keadaan aja, keadaan awal dan keadaan akhir. Bukan bagaimana cara mendapatkan keadaan itu. Bukan satu fungsi proses. Jadi nanti ada dua ya, ada fungsi keadaan,
ada fungsi proses. Kalau fungsi keadaan atau state function itu fungsi keadaan. Itu adalah uh, suatu jadi kita cuma memperhatikan perubahan energi dari awal sama akhirnya aja. Contohnya kayak misalnya kalian naik gunung nih. Awalnya dari kaki gunung, naik gunung, terus kemudian turun lagi ke kaki gunung lagi. Kalau kayak gitu yang kita lihat perubahannya adalah sama dengan nol, karena kalian balik lagi ke keadaan semula, sama-sama di kaki gunung. Nah, sedangkan kalau misalnya fungsi proses, itu tergantung dari bagaimana jalur yang dilewatinya. Jadi nilainya nggak bisa pakai delta, tapi kita harus ukur masing-masingnya. Gitu. Oke, lanjut. Tadi tentang energi dalam. Nah, sekarang tentang temperatur. Temperatur kita biasa ukur pakai satuan derajat Celcius, derajat Fahrenheit, atau Kelvin. Satuan internasionalnya pakai Kelvin ya. Oke. Nah, temperatur itu sebenarnya proporsional atau sebanding dengan suatu energi kinetik rata suatu partikel. Makanya rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Sama juga. Maka itu berarti kalian bayangannya adalah kalau temperaturnya tinggi, molekulnya itu bergerak lebih cepat dibandingkan ratanya. Jadi kalau misalnya kalian punya air panas sama air dingin, yang pasti terjadi adalah partikel-partikel molekul pada air panas bergerak lebih cepat atau lebih banyak bergerak dibandingkan partikel-partikel molekul air pada suatu air dingin. Gitu. Kenapa? Ya karena temperaturnya tinggi kalau misalnya air panas dan temperaturnya berbeda gitu. Kayak gitu. Ini adalah suatu diagram total energi kinetik suatu objek gitu. Ini ada energi kinetik rata di sini. Ini energi kinetik rata juga. Yang paling puncaknya. Ya, ini tadi balik lagi ke fungsi keadaan ya. Nih, suatu fungsi keadaan itu adalah suatu, jadi kayak dia nggak peduli tuh, kamu mau melewat apa, mau pakai jalur apa. Yang penting adalah kamu sampai ke satu titik yang sama. Misalnya ini perjalanan misalnya dari New York ke Los Angeles, atau misalnya kalau di Indonesia misalnya dari Jakarta ke Depok, kamu mau naik mobil atau mau naik KRL atau kereta, nggak peduli. Yang penting sama-sama sampai ke Depok. Itu ada suatu fungsi keadaan. Jadi ya gitu. Terus temannya fungsi keadaan itu adalah fungsi proses. Belum dibahas sih fungsi proses. Satu contoh fungsi keadaan itu adalah transfer kalor. Gitu. Jadi cuma yang diperhatikan adalah deltanya aja gitu. Perubahan awal sama energi awal sama energi akhirnya. Temperatur awal sama temperatur akhirnya. Gitu. Nah, ini dia. Transfer kalor itu Q ya satuannya. Ini satuannya joule dan lain-lain. Terus ini tadi udah, next aja. Ini perlu kalian tahu ada berbagai macam sistem ya. Tadi kan udah belajar ya, sistem sama lingkungan. Ada 3 macam sistem. Ada sistem terbuka, sistem tertutup, sama sistem terisolasi. Sistem terbuka maksudnya gimana? Sistem terbuka itu misalnya contohnya tubuh manusia. Atau misalnya kalau kalian punya secangkir teh panas. Jadi pada sistem terbuka, sistem itu bisa terjadi perpindahan massa dan energi dengan lingkungannya. Jadi misalnya kita punya teh panas ya, dari teh panas itu kan ada uapnya tuh yang keluar. Sistemnya itu adalah tehnya, lingkungannya mulai dari botol sama udara sama tangan kalian. Kalau misalnya kalian punya teh panas di dalam cangkir gitu kan, dalam botol gitu misalnya, botolnya tapi terbuka gitu. Kan pasti uap air bisa menguap gitu dari si mulut botolnya tadi. Terus energi bisa berpindah juga nih dari si teh tadi ke dalam cangkirnya sama ke tangan kalian. Itu kita sebut sebagai sistem terbuka. Ada juga yang kedua, sistem tertutup. Sistem tertutup bisa terjadi perpindahan energi, tapi tidak terjadi perpindahan massa. Katanya misalnya bohlam gitu kan. Bohlam kalian bisa lihat tuh di situ panas kalau dipegang, tapi kan nggak ada perpindahan massa. Tungstennya atau kabel kabel W-nya, kabel wolfram atau kabel tungstennya itu dia kan nggak berubah massanya. Itu disebut sebagai sistem tertutup. Contoh lainnya misalnya kalian punya air panas masukin dalam botol yang ditutup botolnya. Airnya nggak akan tumpah, tapi kalian bakal bisa merasakan perpindahan panas yang terjadi dari
si air panas ke dalam tangan kalian gitu. Dan sistem yang ketiga adalah sistem yang terisolasi. Sistem terisolasi ini terjadi suatu kondisi di mana tidak akan terjadi perpindahan panas maupun massa gitu. Tidak akan terjadi perpindahan suatu energi maupun massa. Contohnya misalnya kan punya termos gitu kan. Termos kan nggak bakal ngerasain tuh panasnya cairan di dalam termos. Dan cairan dalam termos juga nggak akan tumpah kan kalau ditutup termosnya. Ya, contohnya kayak gitu. Itu 3 sistem yang perlu kalian tahu. Nah, lanjut lanjut. Oke. Oke, kalau di kimia tadi yang aku bilang, ketika terjadi perpindahan energi dari sistem ke lingkungan, kita punya 2 terminologi. Ada kondisi eksotermik, ada kondisi endotermik. Endotermik artinya sistemnya membutuhkan energi dari lingkungan, alias panas berpindah dari lingkungan ke dalam sistem. Maka dari itu kalornya atau Q-nya nilainya positif. Itu ada suatu reaksi yang endotermik. Sedangkan lawannya dari reaksi endotermik adalah suatu reaksi eksotermik, di mana suatu reaksi itu akan melepaskan energi dari sistem ke lingkungan. Jadi energinya lepas berpindah dari sistem ke lingkungan. Gitu. Kalau misalnya di fisika belajarnya itu sebaliknya gitu, yang ditinjau adalah lingkungannya. Kalau di kimia kita akan meninjau dari sistemnya. Kalau energi berpindah dari sistem ke lingkungan, nilai Q-nya positif atau nilai suatu atau ini kita sebut sebagai reaksi yang endotermik, eksotermik gitu kalau sistem ke lingkungan. Kalau sebaliknya dari lingkungan ke sistem adalah suatu reaksi endotermik gitu, Q-nya positif. Kalau yang tadi eksotermik Q-nya negatif. Gitu. Nah, jadi ketika kalian memegang suatu botol berisi air panas, yang terjadi adalah tangan kalian merasakan panas. Panasnya kira-kira dari mana? Dari tangan kalian atau dari botol yang berisi atau dari air panas dalam botol? Dari mana, teman-teman? Nih, kalau kalian megang air panas dalam botol, kan tangan kalian merasakan panas. Kira-kira panas tadi itu didapatkan dari mana gitu? Dari air panas dalam botolnya. Nah, ketika kalian merasakan rasa panas dari suatu botol berisi air panas, yang terjadi adalah jadi si sistem air panas dalam botol itu mengirimkan energi ke dalam tangan kalian. Nah, kondisi itu disebut sebagai kondisi eksotermik. Jadi Q-nya dilepaskan atau Q-nya minus gitu. Nah, sebaliknya, kalau kalian megang suatu air dingin dalam botol, tangan kalian rasanya dingin kan? Yang terjadi adalah transfer energi dari tangan kalian ke dalam botol air dingin kalian gitu. Jadi energi itu masuk dari tangan ke si air dalam botol dan nilai Q-nya itu positif gitu. Alias energinya berpindah dari lingkungan ke dalam sistem air dalam botol itu gitu. Nah, gitu ya. Kalau misalnya di dalam reaksi, hal ini juga sama. Reaksi-reaksi yang bersifat eksotermik, kalian akan bisa merasakan panasnya gitu. Wah, reaksi ini membuat labu elemen airnya jadi panas, berarti dia reaksi yang eksotermik. Kalau sebaliknya, wah reaksi ini bikin labu elemen airnya jadi dingin, berarti reaksinya reaksi endotermik. Dia butuh panas. Jadi diserap tuh energi panas dari lingkungan ke dalam sistemnya. Yang kita rasakan ya dingin gitu. Udah, gitu aja sih. Itu konsep dasar yang kalian harus tahu dan harus pegang sebelum kita masuk ke dalam perhitungan-perhitungan ya. Gitu. Nah, selebihnya mirip sama fisika. Kalau udah belajar fisika di kelas SMP tentang kalor dan energi itu sama kayak gitu. Tapi bedanya cuma di bagian ini nih. Tadi endotermik, eksotermik gitu. Di fisika udah belajar tentang kapasitas kalor atau C, simbolnya C. Udah belajar tentang kapasitas kalor. Atau kalor, udah belajar tentang kalor, Q. Udah belajar belum? Ada yang udah belajar? Belum. Oh, masa belum? Ada yang udah?
Baru sekilas. Belum. Sekarang udah jadi materi SMA ya itu ya. Bukan materi SMP lagi. Iya, Q sama dengan MC delta T. Iya betul. Itu materi SMP atau SMA? Itu pernah diajarin SMP. Iya kan? Materi SMP kan itu? Iya. Color tuh Q. Q itu color. Mau Q besar, Q kecil sama. Di kimia sukanya pakai Q kecil. Tapi kalau misalnya di fisika mungkin pakai Q besar. Kalau di kimia kita pakainya Q kecil. Jadi saling berhubungan fisika sama kimia. Nah, ada namanya kapasitas kalor, ada namanya kapasitas kalor spesifik. Heat capacity atau kapasitas kalor itu adalah suatu besaran atau konstanta eh, yang tergantung dari suatu zatnya, yang mana artinya berapa banyak suhu yang diperlukan untuk menaikkan, berapa banyak energi yang diperlukan untuk menaikkan suatu suatu zat itu sebanyak 1 derajat Celcius. Itu adalah heat capacity. Jadi rumusnya Q sama dengan C dikali delta T. Jadi nggak ada masanya. Gitu. Eh, dah. Terus delta T-nya adalah T. Ini T kecil maksudnya T temperatur ya. Temperatur final dikurangi temperatur inisial. Nah, contohnya ini ya. Segelas air dipakai buat eksperimen. Kapasitas panas dari si air sama wadahnya tadi itu 720 Joule per derajat Celcius. Pertanyaannya, berapa banyak energi yang akan diserap apabila temperatur dari suatu eksperimen itu diubah dari 19,2 derajat Celcius menjadi 23,5 derajat Celcius. Cara ngitungnya masukin aja ke rumus Q sama dengan C dikali delta T. Gitu. C-nya 720 Joule per derajat Celcius dikali delta T-nya 23,5 derajat Celcius dikali 19,2 derajat Celcius. Sama dengan 3,1 kali 10⁻³ Joule. Gitu. Gampang ya? Gampang sih ini kayak materi SMP aja. Kak, kenapa di sini pakainya Celcius bukan Kelvin? Satuannya karena satuannya derajat Celcius. Kalau satuannya Kelvin dia pakai Kelvin aja. Tergantung satuan dari kapasitasnya apa gitu. Dari konstantanya apa. Dan kalau misalnya selisih, kan nggak ada bedanya selisih pada kalau kita pakai satuan derajat Celcius sama Kelvin kan nggak ada bedanya. Karena sama-sama, karena deltanya sama. Kecuali delta F yang beda gitu. Kenapa di sini nggak pakai massa? Karena di sini kita menghitung pakai konstantanya adalah konstanta kapasitas kalor aja gitu. Kalau pakai massa itu namanya kapasitas kalor spesifik. Kalau ini kapasitas kalor aja. Satuannya Joule per derajat Celcius gitu. Nah, nanti ada lagi nih. Sedangkan kalau kapasitas kalor spesifik atau specific heat itu tergantung dari massa gitu. Satu unitnya Joule per gram per derajat Celcius. Terserah kalian atau Joule per gram per Kelvin atau Joule per mol Kelvin. Kalau di kimia kita bisa pakai mol juga selain pakai massa. Rumusnya Q sama dengan MS kecil delta T atau MC delta T sama. Tergantung konstantanya kan mau pakai apa. Jadi kalau di kimia kan harus perhatikan satuannya. Karena kalau satuannya beda dan kalian hitungnya beda, salah pasti. Gitu. Jadi nggak cuma ngafalin rumus, tapi lihat juga satuan dari si konstanta-konstantanya. Gitu ya. Kalau misalnya diketahui satuan konstanta dari spesifik heatnya itu Joule per mol Kelvin, jangan pakai massa ngitungnya. Ubah dulu massanya ke dalam mol gitu misalnya. Kalau satuannya gram, diketahuinya kilogram, ubah dulu kilogramnya ke dalam gram. Tuh. Q itu heat transfer atau kalor yang ditransferkan atau kalor yang berpindah. M-nya massa objeknya. Terus delta T perubahan temperatur. Sama. Ini adalah nilai kalor spesifik dari masing-masing senyawa kimia. Ada karbon sekian. Ada CO, tembaga sekian. Etil alkohol sekian. Emas sekian. Granit sekian. Besi sekian. Timbal sekian. Minyak zaitun sekian. Silver sekian. Air sekian. Nih, coba lihat. Dari kesemua ini, air memiliki kapasitas kalor spesifik yang sangat tinggi. Alias, butuh energi yang besar untuk meningkatkan temperatur suatu air. Gitu ya.
ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan nih. Kenapa kalau misalnya di udara yang panas, kadang-kadang kalau misalnya kalian pegang besi, besinya atau kalian pegang suatu logam gitu ya, logamnya itu masih dingin gitu. Sedangkan sedangkan benda-benda lain tuh udah mulai panas duluan. Karena kalau misalnya kalian lihat ini ya, besi itu dia spesifiknya cuma 0,4498, 0,4. Bandingkan sama air yang 4 dan seterusnya. Nih, tuh. Terus juga bisa dilihat kalau misalnya kalian amati temperatur-temperatur yang ada di pinggiran pantai sama yang di dataran biasa itu juga beda. Karena tergantung dari specific heat capacity ini. Kapasitas kalor spesifik. Nah, ini contohnya ya. Hitung kapasitas kalor spesifik dari suatu logam apabila memerlukan 235 joule untuk meningkatkan temperatur 32,91 gram sampel sebanyak 2,53 derajat Celcius. Jadi berapa banyak nih, berapa sih kapasitas kalor spesifik kalau butuh sekian untuk menaikkan sebanyak sekian temperaturnya dan masanya sekian. Masukkan aja ke rumusnya, Q sama dengan M dikali S dikali delta T. Berarti S-nya Q per M dikali delta T. 235 Joule per 32,91 gram dikali 2,53 derajat Celcius. Dapat 2,82 Joule per gram derajat Celcius. Dah. Ada pertanyaan apa sini? Bisa ya kalau dapat soal-soal kayak gini? Pertanyaan. Nah, coba sekarang hitung ini. Sebanyak 43,29 gram padatan, sampel padatan dipindahkan dari suatu air yang mendidih dengan suhu 99,8 derajat Celcius ke dalam 452 gram air pada 22,5 derajat Celcius pada suatu wadah kopi. Diketahui suhu air itu naik nih jadi 24,3 derajat Celcius. Hitung specific heat dari padatannya. Tadi specific heat air 4,18 Joule per gram derajat Celcius. Sekarang kalian coba hitung nih berapa specific heat dari padatannya. Silakan. Bedanya sama kapasitas kalor aja. Kalau kapasitas kalor aja nggak ada masanya. Kalau spesifik kita ada masanya. Masanya bisa berupa gram, kilogram, maupun mol. Bedanya gitu aja. Kalau kapasitas kalor itu dia cuma joule per temperatur. Jadi joule per derajat Celcius, joule atau joule per Kelvin. Kalau kapasitas kalor spesifik, dia itu tergantung dari masanya. Jadi joule per gram derajat Celcius atau joule per gram Kelvin atau joule per mol Kelvin. Gitu. Oke, coba kerjakan ini, bisa nggak? Coba ya, ini aku tuliskan S dari air tadi 4,18 Joule per gram derajat Celcius. Ya kan? Airnya sebanyak 152 gram. Temperatur airnya tuh berubah dari 22,5 jadi 24,3. Ya, silakan. Kalau udah jawab, boleh dikasih tulis di chat box. Aku kasih waktu berapa menit nih? 5 menit deh. Sampai 14.31, 14.31.
Oke, udah ada yang jawab. Mari kita cek ya. Atau masih ada yang mau coba buat yang bagian ini? Ada yang mau coba ngerjain atau mau dibahas aja? Gimana? Aduh, mau dibahas aja atau coba kerjain dulu? Kita bahas aja ya. Nah, ini kita lihat ya. Jadi di sini kita punya tiga buah zat atau tiga buah benda yang akan menerima transfer dari kalornya. Yang pertama, sampel padatannya. Jadi Q sampel. Yang kedua adalah air yang dipindahin ya, tadi airnya itu. Jadi Q water sama ada wadahnya atau Q cup. Nah, di sini kelor dari si wadahnya itu atau Q dari yang berpindah di wadahnya itu dianggap diabaikan. Jadi bisa kalian tulis Q sampel tambah Q air sama dengan 0 atau Q sampel sama dengan minus Q air. Masukkan dalam rumusnya Q sampel sama dengan M dikali S dikali delta T. Kita kan mau tahu nilai S-nya ya. Berarti Q sampel sama dengan tadi kan masanya 43,29 dikali S dikali temperaturnya. Temperaturnya berubah dari berapa? Dari 24,3 menjadi 9 dari 99,8 jadi 24,3. Jadi delta T-nya sama dengan T final dikurangi T initial 24,3 dikurangi 99,8. Nah, terus sekarang kita lihat Q airnya. Sama juga Q sama dengan dikali M dikali S dikali delta T. Eh, masa airnya 152. Terus S airnya 4,18 Joule per gram derajat Celcius. Dan temperatur yang berubah adalah 24,3 sama 22,5. Kan 24,3 dikurangi 22,5. Udah dimasukkan aja ke persamaan. Kan ini sama ya, Q sampel sama dengan minus Q air. Dihitung dapat nilai S-nya sama dengan 0,349 Joule per gram derajat Celcius. Kayak gitu. S itu sama dengan C ya. Kalian bisa tulis itu cuma konstanta doang. Jadi kalian mau bisa ubah-ubah aja S atau C. Q sama dengan MS delta T atau Q sama dengan MC delta T. Kenapa dikasih tulisan S? Karena di sini mau bedain dari kapasitas kalor. Dia adalah yang S ini kapasitas kalor spesifik gitu. Bisa ya? Bisa sih, pasti ini udah diajarin waktu SMP kayaknya. Lanjut ya. Nah, coba sekarang kerjakan yang ini. Hitung kapasitas kalor dari suatu wadah. Apabila 100 gram air pada 100 derajat Celcius ditambahkan ke dalam 100 gram air pada 25 derajat Celcius dalam wadah dan temperatur akhirnya adalah 61 derajat Celcius. Ya, silakan. Bisa ngitungnya ini? Coba kita bahas aja deh. Nggak ada ininya. Ini mirip juga ya. Ini nggak ada pengerjaannya. Oh, nggak ada. Ya udah, ini mirip sih. Kita lanjutin aja deh. Nih. Ini energi potensial kimia. Nah, kalau misalnya dalam kimia, yang bisa kita lihat adalah, yang bisa terjadi perubahan energi adalah ikatan kimia ya. Karena di situ ada suatu uh, suatu suatu simpanan energi gitu. Setelah suatu atom-atom berdekatan membentuk suatu ikatan kimia. Dan dia bisa bereaksi eksotermik, bisa bereaksi endotermik juga. Kalau misalnya suatu energi ikatan itu uh, lebih kuat di reaktan dibanding produk, makanya reaksinya adalah eksotermik. Kalau sebaliknya adalah reaksinya itu endotermik gitu. Oke. Ini gaya, ya udah ini gaya kita. Gaya kerja, sorry. Kita lanjutkan aja. Ini udah tahu ya kalau misalnya gaya, maaf kerja, kaitannya sama P dan delta V. Lanjut aja deh nih. Oke.
Kalau berdasarkan hukum pertama termodinamika, energi itu bisa dipindahkan dengan dua cara. Yang pertama melalui kalor atau heat atau Q. Yang kedua bisa melalui kerja atau W. Itu. Kalau pakai kalor, ya terjadi perubahan temperatur. Kalau pakai kerja, terjadi perubahan volume. Ini yang dibahas di sebelumnya. Nih, tuh, jadi perubahan volume. Kenapa terjadi perubahan volume kalau di kimia? Karena biasanya reaksi-reaksi itu terjadi perubahannya itu terjadi pada molekul-molekul yang gas. Jadi dia akan menempati suatu wadah. Kita bisa masukkan persamaannya W sama dengan P delta V. P dikali delta V. P-nya itu tekanan, P-nya itu tekanan ya, tekanan. Delta V-nya itu perubahan volume. Volume awal, volume akhir dikurangi volume awal. Gitu. Contohnya misalnya ini ya, C3H8 tambah O2, 5O2 menjadi 3CO2 tambah 4H2O. Di situ terjadi perubahan volume nih. Awalnya terdiri dari 6 mol gas di reaktan. Di produknya menjadi 7 mol gas. Nah, hal ini akan membuat volumenya bertambah gitu kan. Karena jumlah mol gasnya bertambah. Kondisi ini kita sebut sebagai terjadi suatu kerja karena terjadi peningkatan volume gitu. Nih, oke, udah sih. Ya, lanjut. Nah, delta E tadi energi dalam atau energi internal. Oke. Nah, contohnya misalnya ini. Kalau kita punya TNT, TNT itu trinitrotoluen. Gambarnya kayak begini. Jadi benzen ada 3 buah nitro, grup nitro itu NO2, NO2, NO2. Terus habis itu ada CH3. Kalau CH3 benzen disebut sebagai toluen. Jadi namanya trinitrotoluen. Ditambah oksigen alias dibakar. Kalau ada reaksi yang ketambahan oksigen dan panas, itu berarti reaksinya dibakar. Jadi kalau kalian punya reaksi pembakaran, yang terjadi adalah suatu zat ditambahkan oksigen gitu. Kalau yang dibakar suatu zat organik, ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen, produknya maka yang dihasilkan adalah CO2 dan H2O. Tapi kalau misalnya ternyata ada nitrogennya dalam satu zat organik itu, produknya juga akan ketambahan N2. Nanti kalian tinggal setarain aja tuh antara berkarbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogennya. Nah, reaksi akan terbantu kerja karena hal berikut kecuali nih, jumlah mol gas bertambah, jumlah volume gas meningkat, tekanan gasnya meningkat. Nih, jadi jawabannya adalah karena jumlah volume gasnya uh, jumlah mol gasnya meningkat. Kecuali. Oke, terus ini kita pakai untuk mengukur energi dalam atau perubahan kalor, kita bisa pakai kalorimeter. Kalorimeter tuh alat gitu ya, alat untuk menghitung perubahan temperatur dari suatu reaksi kimia. Udah, itu aja. Karena kita tinggal di dunia yang tekanannya konstan, maka kita punya nilai kalor pada tekanan konstan atau QP. Atau kalau misalnya di buku-buku SMA disebutnya delta H atau suatu entalpi namanya ya. Jadi QP adalah perubahan kalor atau perpindahan energi yang terjadi pada saat tekanan itu konstan. Tekanan konstan tuh kapan? Ya ketika di alam ini, ketika kalian duduk, tekanannya kan masih konstan, sekitar 1, sekian. Kecuali kalian naik gunung gitu, akan terjadi perubahan tekanan. Gitu. Karena kalau biasanya eksperimen menggunakan kalorimeter dilakukan di tekanan ruang atau satu ATM, maka kalor yang terjadi adalah kalor pada tekanan konstan, atau kita sebut sebagai delta H, atau kita sebut sebagai entalpi. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian mengukur suatu kalor menggunakan kalorimeter tekanan konstan, kalian akan mengukur nilai delta H-nya. Nah, kalau misalnya pada suatu kalorimeter bom, itu temannya kalorimeter yang biasa. Kalorimeter bom, yang dijaga konstan adalah volumenya, tapi tekanannya enggak. Nah, pada kondisi itu, kalornya konstan terhadap suatu volume tertentu, jadi namanya QV. Kalau misalnya kita bisa mengukur nilai kalor konstan dalam volume tertentu atau QV, maka kita akan mendapatkan nilai delta E-nya atau delta U-nya atau energi dalamnya gitu. Jadi tergantung nih kalau kalian dapat soal mengukur menggunakan kalorimeter didapatkan nilai kalornya sekian. Kalian lihat dulu tuh kalorimeternya apa.
Kalorimeternya apakah kalorimeter biasa atau kalorimeter bom? Kalau kalorimeter bom, nilai kalornya sama dengan delta U atau delta E. Sedangkan kalau kalorimeter biasa, nilai Q-nya sama dengan delta H. Gitu aja. Oke, nah ini contohnya. 500 miligram naftalen dibakar, kembali itu dibakar ya. Dibakar pada suatu kalorimeter bom yang mengandung 1000 gram air. Temperatur dari airnya meningkat dari 20 derajat Celcius menjadi 24,37 derajat Celcius. Konstanta kalorimeternya atau eh, kalor kalorimeternya, konstanta kalornya adalah 420 derajat 420 joule per derajat Celcius. Kira-kira berapa perubahan energi internal dari reaksinya? Diketahui S ini kapasitas kalor spesifiknya 4,18 4 joule per gram derajat Celcius. Gimana ngerjainnya? Kita lihat. Nih, QV reaksi ditambah Q air tambah Q kalorimeter sama dengan 0. Ya, karena energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, jadi perubahan energinya sama dengan 0. Kita hitung satu-satu. Pertama dari Q air, kalor air ya. 1000 gram, temperaturnya berubah dari 20 menjadi 24. Berarti terjadi perubahan kalori ya di situ. Masukkan aja rumusnya, Q sama dengan MC delta T atau MS delta T. Sama aja. 1000 gram dikali 24,37 dikurangi 20 dikali 4,184. Nah, selanjutnya untuk Q kalorimeter. Q kalorimeter itu maksudnya apa? Jadi wadah kalorimeternya kan dia kan berupa benda gitu kan. Dia juga menyerap panas. Jadi dia punya Q kalorimeter. Itu berarti Q kalorimeternya. Karena di sini bukan kapasitas kalor spesifik, jadi langsung aja kapasitas kalor biasa. Jadi joule per derajat Celcius. Tinggal kalian kalikan aja 420 joule per derajat Celcius dikali delta T-nya 24,37 dikurangi 20. Nah, dapat berapa? Nah, nanti jadi kan bisa hitung nih, berarti QV reaksinya adalah delta E sama dengan penjumlahan dari Q water ditambah Q kalorimeter terus sekalian minuskan karena dia berpindah posisi. Jadi Q reaksi sama dengan minus 2 kali 10 pangkat 4 joule. Dah, gitu aja. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Apakah sudah jelas? Delta E tadi apa? Delta E itu energi dalam atau kalor pada volume konstan atau penjumlahan energi potensial dan energi kinetik dalam suatu reaksi. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Gak ada. Lanjut ya. Nah, sekarang entalpi. Kalau entalpi itu, entalpi pembakaran itu dia selalu negatif nilainya. Jadi selalu eksotermik. Energi pembakaran itu ditambahkan oksigen. Kalau dia merupakan satu senyawa hidrokarbon, produknya adalah pasti CO2 dan H2O. Ada namanya pembakaran sempurna. Pembakaran sempurna itu kalau produknya hanya CO2 dan H2O. Sedangkan pembakaran tidak sempurna itu kalau produknya itu ada CO2, ada CO, dan ada H2O juga. Jadi produknya selain CO2 ada molekul CO. CO itu karbon monoksida ya. Gitu. Nah, ini coba ada yang mau coba kerjain. 252 mg sampel asam benzoat dibakar dalam kalorimeter bom. Nah, kalorimeter bom itu mengandung air 814 gram pada 20 derajat Celcius. Ketika dibakar, suhu airnya meningkat menjadi 21,7 derajat Celcius. Pertanyaannya berapa energi dalam dari suatu prosesnya? Energi dalam itu QV, jadi kalor pada volume tetap. Kalau pada kondisi kalorimeter bom. Jadi kalian hitung aja QV dari si prosesnya. Gitu. Silahkan. Bisa dihitung?
Oke, coba dihitung ya. Nih, hitung berapa energi dalam yang dihasilkan dari proses ini. Silakan. Tadi udah sekelebat ada jawabannya. Silakan dihitung. Nanti kalau udah jawab, jawab di chat box ya. Udah ketemu jawabannya. Aku kasih waktu 5 menit sampai 14.55 ya. Oh, tunggu, oke. 14.55 ya. Aku buka jawabannya.
Oke, udah pada jawab. Kita coba lihat jawabannya ya. Tada, jawabannya E. Sama kayak tadi caranya ya. Jadi Q air tambah Q kalorimeter tambah Q reaksi, QV reaksi. Jadi Q reaksi pada volume konstan atau delta E namanya ya, atau delta U sama aja. Hitung aja ya. Di sini Q kalorimeternya dianggap 0 karena nggak disebutin nih nilai kapasitas kalornya. Jadi QV reaksi sama dengan minus Q water. Berapa tuh? Jadi minus 814 gram, akhirnya kan 814 gram. Dikali perubahan temperaturnya 21,7 dikurangi 20, dikali nilai kapasitas kalor spesifik air 4,184 Joule per gram derajat Celcius. Jadi dapatnya QV reaksi sama dengan minus 5789 Joule atau minus 5,789 kilojoule. Jadi jawabannya yang E. Dah, habis ini ada pertanyaan? Bisa nggak? Bisa-bisa. Satuannya jangan lupa. Kalau lupa satuannya jadinya salah. Ya, satuannya ditulis juga. Apakah dia joule atau kilojoule atau kalori atau apa? Harus ditulis ya itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Bisa dimengerti? Jadi, internal energi atau energi dalam itu adalah kalor pada volume tetap. Kalor pada volume tetap hitungnya gimana? Dihitung menggunakan alat namanya kalorimeter bom. Jadi kalau soalnya pakai kalorimeter bom, nilai energi yang kalian dapatkan berupa QV atau kalor pada volume tetap atau energi dalam atau energi internal. Itu sama aja. Oke? Oke nggak? Atau ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Aku tunggu. Apakah sudah jelas? Kalau udah jelas boleh kasih reactionnya. Kita lanjut. Tadi energi dalam. Oh, udah jelas. Oke. Lanjut ya. Tadi energi dalam atau perubahan energi dalam atau perubahan delta E atau delta U. Aku tadi nggak nyebutin delta U, tapi kalau di buku-buku kalian mungkin disebutnya delta U, bukan delta E. Tapi itu sama, kan harus tahu itu sama ya. Nah, sekarang perubahan entalpi. Entalpi adalah suatu kalor yang ditransferkan pada kondisi tekanan konstan. Kapan tekanan konstan? Ya kehidupan kita sehari-hari ini tekanannya konstan, 1 atm tekanannya, ya. Gitu. Jadi, banyak banget reaksi-reaksi kimia yang dihitung energi perubahan energinya berdasarkan nilai entalpi. Karena kita hidup di dunia yang tekanannya konstan. Kecuali kita hidup di dunia yang tekanannya berfluktuasi seiring waktu. Itu mungkin Q-nya bukan QP mungkin, atau bisa jadi QV. Kayak pada kondisi kalorimeter bom. Nah, oke. Nah, QP, kalau misalnya kita masukkan ke dalam rumus dari hukum termodinamika pertama, delta E sama dengan Q plus W. Maka kita bisa masukkan nih, delta E sama dengan QP ditambah W. W-nya adalah minus P delta V. Gitu. Jadi kita bisa turunkan, dapat nih nilainya. Delta E sama dengan delta H karena Q-nya QP. Minus P delta V. Delta H dapat dari mana? Delta H didapatkan dari delta H final dikurangi delta H inisial. Atau kalau dalam reaksi, ya delta H produk dikurangi delta H reaktan. Gitu. Entalpi produk dikurangi entalpi reaktan. Nah, entalpi diukur pada kalorimeter biasa, bukan kalorimeter bom. Kenapa kalorimeter biasa? Karena pada kalorimeter biasa tekanannya sama kayak tekanan atmosfer, jadi konstan. Gitu. Jadi yang didapatkan adalah QP. Ya, ini tadi ya. Delta E atau delta U sama dengan QP plus W atau delta E sama dengan delta H min P delta V. Oke. Ini satu soalnya. 50 mili H2SO4 0,987 molar. Ditambahkan dalam 50 mili
NaOH 1 molar pada 25 derajat Celcius pada suatu kalorimeter biasa atau kalorimeter wadah kopi. Ya, maksudnya. Kalorimeter biasa ini maksudnya, bukan kalorimeter bom. Temperatur dari larutan air meningkat menjadi 31,7 derajat Celcius. Jadi awalnya 25, akhirnya jadi 31,7. Hitung kalor per reaksi per mol dari reaktan membatasnya. Diketahui spesifik heat larutannya 4,18 densitasnya 1 gram per mili. Dan kalorimeternya dianggap tidak menyerap energi. Terus reaksinya H2SO4 dengan NaOH. Jadi apa nih? Udah belajar asam basa kan? H2SO4 asam kuat tambah NaOH basa kuat. Jadi produknya adalah H2O tambah Na2SO4. Setarakan jumlah reaksinya, dapat H2SO4 aqueous tambah 2 NaOH aqueous menjadi 2 H2O liquid tambah Na2SO4 aqueous. Iya, mungkin lebih dikit lah sampai delta H ini ya. Nah, jadinya mol H2SO4 kalian hitung dulu nih, udah diketahui kan volume dan konsentrasinya. Terus NaOH-nya tinggal kalian hitung juga nih. Mol H2SO4 0,0494. Mol NaOH 0,05. Kira-kira yang reaktan pembatasnya siapa? NaOH atau H2SO4? NaOH, dia kan dibutuhkan 2. Koefisien stoichiometriknya 2, sedangkan H2SO4 koefisien stoichiometriknya 1. Berarti reaktan pembatasnya adalah NaOH-nya. Ya, kita hitung. Berarti QP sama dengan minus Q larutan atau Q airnya. Jadi Q airnya 100 gram air, tadi kan 100 gram ya airnya ya. Nih, karena kan 50 mili sama 50 mili, 100 mili. Densitas air kan 1 gram per mili. Berarti kalau 100 mili ada berapa gram massa airnya? 100 gram. 100 gram dikali 31,7 dikurangi 25 dikali kapasitas kalor spesifik air, 4,18. Berarti Q airnya sama dengan 2,8 kali 10 pangkat 3 Joule. Berarti QP reaksinya sama dengan minus 2,8 kali 10 pangkat 3 Joule. Alias reaksi netralisasi H2SO4 dengan NaOH adalah reaksi yang eksotermik karena nilai Q-nya negatif. Udah, gampang ya. Nih. Nah, ini kalau saya mau dibuat per mol, tinggal kalian ubah aja nih. Massa per molnya. Gitu. Ini kan baru per gram, kalau per molnya di sini ada berapa mol? 0,05 mol, tinggal dibagi aja. 2,8 dibagi 0,05 mol. Jawabannya minus 5,6 kali 10⁴ Joule per mol. Gitu. Ini nanti PR aja. Udah sih. Ini overview-nya ya. QP dan QV. Sampai sini ada pertanyaan? Ini aku belum bahas entalpi ya. Tapi intinya kalian udah paham tadi kalorimeter sama konsep entalpi dan entropi. Sorry, entalpi dan uh, energi dalam. Nah, ini silahkan dibuat PR. Apa sih PR deh? Ya. Suatu sampel 50 mili HCl 1,25 molar temperatur sekian, tambahkan dalam CaOH2 kondisinya sekian. Konstanta kalorimeter atau kapasitas kalor dari kalorimeter 72 Joule per derajat Celcius. Temperatur larutannya meningkat menjadi 23,330 derajat Celcius. Manakah jawaban yang tidak benar? Silahkan dijawab. Oke. Ya, mungkin sampai sini aja sesi termodinamika 1 kali ini. Nanti aku infokan ke Kak Davi, berarti nanti perlu dibahas tentang entalpi ya. Semoga nggak ada pertanyaan dan bisa dijawab di kelasnya Kak Davi. Dan sampai ketemu lagi besok. Aku stop share. Dan aku stop. Aku akhiri sesi 1 dan 2 hari ini. Nanti lanjut lagi ke jam 3:30. PR dikumpulkan kapan? Dikumpulkan malam ini.